Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas latihan UKOM uji kompetensi untuk guru. Nomor satu, di dalam kelas Anda terdapat beberapa peserta didik yang memiliki pemahaman sangat cepat, sementara sebagian besar lainnya masih kesulitan memahami materi pecahan. Sebagai guru, tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan adalah memberikan materi tambahan kepada siswa yang lambat sepulang sekolah. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyiapkan LKPD berjenjang atau scaffolding sesuai tingkat kemampuan siswa. Menunggu semua siswa memahami materi baru kemudian melanjutkan ke materi berikutnya. Memberikan tugas yang sama rata, ini jelas salah ini. Mengelompokkan siswa pintar dengan siswa yang kurang agar siswa pintar mengajari temannya. Nah, karena ini berbeda, nah ini pemahaman yang sangat cepat dan sebagian yang lainnya memahami mengalami kesulitan. Maka yang lebih tepat ini, maka kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pemetaan. Jadi ini pemetaan. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 2. Kepala sekolah menunjuk Anda sebagai ketua panitia peringatan Hari Besar Nasional di sekolah. Mengingat padatnya jadwal mengajar, langkah awal terbaik yang Anda lakukan adalah menolak, ini jelas salah, menerima tugas tersebut dan mengerjakan seluruh persiapan sendiri, nah, agar hasilnya sempurna. Nah, ini karena ini persiapan sendiri ini kurang tepat. Menyusun jadwal kerja yang terstruktur dan mendelegasikan tugas kepada rekan guru lain sesuai bidangnya. Nah, ini sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini harus menyusun jadwal kerja yang terstruktur. Nah, ini agak benar. Menunda, nah ini jelas salah. Menunda, mengabaikan jelas salah. Nah, ini yang lebih tepat. Nah, ini yang C. Nah, kalau menerima tugas tersebut dan mengerjakan seluruh persiapan sendiri, berarti ini kurang tepat. Maka jawabannya ini adalah yang C. Selanjutnya, nomor 3. Di kelas Anda terdapat siswa berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ras sosial. Nah, dalam sebuah diskusi kelompok, Anda melihat ada beberapa siswa mengejek hasil kerja siswa lain karena perbedaan latar belakang. Sikap Anda sebagai guru adalah, nah ini berbagai latar belakang suku, agama, dan status sosial. Nah ini berarti membiarkan, ini istilah salah ini, membiarkan, menghentikan diskusi, dan ini kurang tepat. Melakukan pendekatan personal, memberikan pemahaman tentang toleransi, dan memfasilitasi mediasi antar siswa, ini tepat. Memindahkan siswa yang diejek ke kelompok lain agar tidak terjadi konflik, ini kurang. Melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua yang mengejek. Nah, ini yang lebih tepat. Melakukan pendekatan personal, memberikan pemahaman tentang toleransi, dan memfasilitasi mediasi antar siswa. Nah, ini tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 4. Sebagai guru, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Nah, ada peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Nah, langkah awal yang diambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah, nah ini
membuat kontrak pembelajaran bersama peserta didik. Nah, ini kan langkah awal diambil. Nah, mencari metode pembelajaran yang tepat untuk tiap-tiap kelas. Memberikan tugas tambahan, menegur. Nah, ini karena ini adalah langkah pertama. Nah, ini kita harusnya membuat kontrak pembelajaran bersama peserta didik. Nah, karena ini kalau kita sudah membuat kontrak pembelajaran, maka siswa-siswa tersebut akan menjadi canggung untuk melanggar kesepakatan yang telah kita buat atau kontrak pembelajaran. Nah, lebih tepat di sini. Ini yang A. Nah, ini. Selanjutnya nomor 5. Nah, ini termasuk L3. Nah, ini. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah dipahami peserta didik. Nah, di sekolah Anda dinilai sangat kompeten dalam mengajar. Namun tahun ini mata pelajaran yang Anda mampu mengalami kemerosotan terlihat. Banyak peserta didik yang memiliki nilai rendah. Langkah yang Anda lakukan adalah, nah ini pasti, nah ini kan kita sudah melakukan. Nah, otomatis kita harus merefleksikan diri dengan cara itu mengevaluasi pokok bahasan yang diberikan kepada peserta didik sesuai modul ajar atau belum. Nah, kita harus meminta peserta didik yang memiliki tinggi untuk membantu teman-temannya ini bisa juga menganggap hal tersebut bukan suatu masalah, mengusulkan jam tambahan kepada pihak sekolah. Nah, ini lebih tepat ini. Kita harus merefleksikan, berarti kita harus mengevaluasi pokok bahasannya. Maka ini jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 6. Sekolah Anda melakukan studi banding ke sekolah lain untuk melihat metode pengajaran yang digunakan. Hasil studi banding memperlihatkan bahwa sekolah yang dituju sudah melakukan asesmen berbasis proyek kelas. Pihak sekolah meminta para guru untuk mengikuti metode asesmen yang digunakan sekolah tersebut. Upaya yang Anda lakukan dengan kebijakan guru tersebut adalah, apakah kita meminta bantuan guru lain untuk melaksanakan kebijakan baru yang diterapkan di sekolah. Nah, ini termasuk melaksanakan kebijakan guru yang diterapkan di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Meminta bantuan. Nah, ini meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk menjelaskan prosedur pelaksanaan asesmen berbasis proyek. Menganalisis penggunaan asesmen berbasis proyek sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau belum. Nah, kalau yang ini, nah ini yang lebih tepat ini. Ini termasuk L2, L3 ini. Nah, kalau ini masih L2, L2 ini. Nah, ini yang menganalisis. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 7. Para peserta didik mengusulkan untuk melakukan studi tour di lokasi lain yang menantang. Hal ini dikarenakan selama ini lokasi studi tour selalu diadakan di tempat-tempat yang sama, sehingga peserta didik cenderung bosan. Nah, Anda termasuk salah satu panitia dari studi tour periode kali ini. Nah, sehingga hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah, nah kita ini apakah menolak? Nah, ini kata ini kurang bijak. Menjelaskan kepada peserta didik bahwa usulan tersebut akan dipertimbangkan kembali untuk tahun depan. Nah, meminta pendapat dan pertimbangan guru lain dan menyerahkan keputusan pada kepala sekolah. Menyetujui usulan peserta didik dengan menyiapkan lebih banyak persiapan dan guru yang mengawal kegiatan ini. Nah, ini lebih tepatnya yang ini. Kita menyetujui. Karena kalau dipaksakan di sini, anak-anak akan tetap
mengikuti study tour dengan tidak senang, akan bosan. Maka yang lebih tepat kita menyetujuinya. Nah, tapi harus dengan persiapan yang lebih matang lagi. Nah, ini maka jawabannya adalah yang D. Nomor 8. Anda selama ini mengikuti beberapa organisasi kemasyarakatan di wilayah Anda. Nah, Anda kemudian menyadari bahwa tidak ada satupun organisasi profesi yang Anda ikuti. Hal ini menyebabkan Anda sering ketinggalan informasi berharga terkait pekerjaan dan karir Anda. Nah, pada situasi tersebut yang sebaiknya Anda lakukan adalah, ini kan kita ini organisasi kemasyarakatan. Nah, ini Anda kemudian menyadari bahwa tidak ada satupun organisasi profesi yang Anda ikuti. Hal ini menyebabkan Anda sering ketinggalan informasi. Nah, apakah kita meninggalkan organisasi tersebut? Nah, ini kayaknya kurang tepat. Bergabung ke organisasi profesi meskipun jumlah organisasi yang Anda ikuti menjadi semakin banyak. Bergabung ke organisasi profesi pada saat dibutuhkan, lalu keluar. Nah, ini kurang tepat. Meminta guru lain bergabung ke organisasi profesi dan mengikuti perkembangan. Nah, ini tetap kita harusnya bergabung ke organisasi profesi meskipun jumlah organisasi yang Anda ikuti menjadi semakin banyak. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Anda merupakan salah satu panitia PPDB, penerimaan peserta didik baru di sekolah Anda. Suatu hari Anda didatangi oleh orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Seharusnya anak tersebut tidak bisa mendaftar karena alasan tertentu. Tetapi orang tua tersebut mengatakan bahwa ia mendapatkan kelonggaran dari pihak yayasan sekolah yang informasinya berbeda dengan pengumuman di portal PPDB. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah menolak calon peserta didik tersebut karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Menerima calon peserta didik tersebut karena mendapat rekomendasi langsung dari yayasan. Ini masih mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada kepala sekolah dan yayasan sebelum menolak calon peserta didik. Meminta orang tua tersebut melampirkan bukti bahwa yayasan memberikan kelonggaran. Nah, ini kan ada mendaftar suatu hari ini mendapatkan kelonggaran. Berarti kan ini mendapatkan kelonggaran tidak sesuai dengan peraturan. Berarti kita harus menolak. Nah, karena kita punya alasan tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nah, yang lebih tepat ini adalah yang A. Selanjutnya. Nah, kalau ini juga mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada kepala sekolah dan yayasan sebelum menolak. Nah, kita kan sudah tahu bahwa ini tidak sesuai dengan kriteria. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 10. Pada hari sekolah, Bu Ani sering kali terlambat datang sekolah tanpa alasan yang jelas. Suatu hari Anda bersama Bu Ani bertanggung jawab mendampingi peserta didik yang mewakili sekolah dalam upacara Hari Pahlawan di Balai Kota. Untuk menjamin kelancaran keikutsertaan sekolah pada upacara, yang Anda lakukan adalah datang lebih awal untuk mengantisipasi keterlambatan Bu Ani. Nah, mengajak Bu Ani untuk hadir di sekolah lebih awal dan mengingatkan untuk tidak terlambat. Mengingatkan kembali jadwal upacara besok kepada Bu Ani, mempercayai Bu Ani mampu mengatur dan tidak datang terlambat. Nah, ini kan sering, karena sering kali terlambat datang. Nah, maka yang lebih tepat ini kita mengajak Bu Ani untuk hadir di sekolah lebih awal dan mengingatkan untuk tidak terlambat.
Nah, mengapa kita mengingatkan? Karena ini ada kata sering kali terlambat. Nah, demikian. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Demikian. Demikianlah pembahasan latihan soal UKJJ, uji kompetensi guru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.